kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih sekitaran tabel pemetaan variabel daya tarik promosi. Jadi sebagaimana yang kita gunakan untuk mengukur daya tarik promosi itu terdiri dari indikator periklanan, penjualan, promosi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Nah, ini hasil pengukurannya itu DTP 12 merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi dengan min yang mencapai 4,64. Ini maksudnya adalah dari berapa 13 yang dipakai untuk mengukur DTP 12 ini paling tinggi minnya. Coba kita cek DTP 12 4,64, jadi lebih tinggi. Nah, kenapa dia paling tinggi ya? Kita lihat saja jika pernyataan itu mendapatkan banyak jawaban sangat setuju, ini kan 67% lebih, maka dia mayoritas biasanya tinggi ya, minnya tinggi. Itu secara statistik, tapi secara teoritis kita sebagai peneliti harus tahu kenapa pernyataan untuk mendapatkan konsumen marketing melakukan pemasaran langsung di khalayak ramai. Kenapa peneliti menemukan ini? Berarti menurut konsumen, jika ingin melakukan pemasaran dan laku produknya, ya tentunya harus memasarkan misalkan produk di tempat yang ramai, seperti misalkan di pinggir jalan, ada event-event, atau kan ada pasar segala macam. Nah, kita harus menjelaskan itu nanti pada saat ujian. Kenapa dan mengapa konsumen menjawab itu paling tinggi. Nah, kemudian DTP 10 ternyata paling rendah dengan nilai 4,11. Kita lihat DTP 11 ya. Pada indikator hubungan masyarakat, marketing juga senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan dan dampak positif minum teh itu. Kita lihat jawaban konsumen itu cuman sedikit. Memang mayoritas ini menjawab sangat setuju, tetapi di sini ada tidak setuju. Berarti sekitar 14,6% responden itu tidak menemukan penjualnya tidak mensosialisasikan protokol kesehatan dan dampak positif apa sih yang dirasakan konsumen ketika minum teh itu. Jadi begitu kita harus tahu. Nah, kita juga harus tahu kenapa itu tidak dilakukan oleh penjualnya atau marketingnya. Nah, kenapa tidak dilakukan? Ya, kemungkinan mengenai tentang sumber daya ya. Khususnya bisa saja penjualnya tidak mengerti juga tentang protokol kesehatan atau tidak terlalu mementingkan protokol, hanya mementingkan kejar omset segala sih. Jadi itu. Jadi kita harus tahu teori lebih lanjut mengenai tentang ini. Tentunya kalau hanya mengandalkan tulisan saya ini, saya kira tidak terlalu tajam ya. Yang hasil yang dapatkan Anda juga sebagai peneliti
yang bertanggung jawab tentang hal ini harus tahu kenapa itu. Makanya saya sarankan dulu lebih, kalau ada waktu sering-sering lah minum Thai tea juga. Bukan hanya merasakan produknya, tetapi banyak hal yang harus kita teliti tentunya tentang daya tarik promosi yang dilangsung. Kita lanjut ke harga. Ada 4 indikator. Berapa indikator? 1, 2, 3, 4. 4 indikator dipakai untuk mengukur harga. Sementara ini, jadi ini indikator, ini pernyataan. Jadi indikator terdiri dari beberapa pernyataan. Nah ternyata HRG 14 ini merupakan yang tertinggi minnya pada indikator persaingan atau dengan pernyataan perbedaan harga yang ditawarkan menurut saya sesuai dengan lokasi strategis maupun fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Artinya terdapat perbedaan harga yang dirasakan konsumen dalam menikmati Thai tea. Mungkin semakin bagus tempatnya, ya harga mungkin berbeda. Dan harga tentunya berbeda ketika itu di pinggir jalan. Begitu, kualitas saya kira relatif ya. Tidak menutup kemungkinan yang di pinggir jalan lebih enak daripada di restoran misalkan. Nah, kalau di sini alasannya mayoritas konsumen beranggapan bahwa perbedaan harga bukanlah hal yang tidak baik. Nah, tentunya disebabkan adanya perbedaan kualitas produk. Nah, ini yang paling penting, kualitas pelayanan, sehingga menciptakan kepuasan konsumen untuk membeli harga yang lebih rendah. Nah, kalau yang terendah itu HRG 2, harga di langganan saya lebih murah daripada tempatnya. Ya memang sih, logikanya pasti orang mempunyai langganan tertentu untuk ya mungkin yang murah, terus kualitasnya pas, jadi dia menjadi langganan lah. Kecuali dia pengen sekali untuk beli teh itu. Kualitas produk saya kira begitu juga ya. Anda tinggal lanjutkan di sini, bandingkan dengan realitas di lapangan. Ini sudah ada tertinggi dan terendah. Memang biasanya kita ukur paling tertinggi dan terendah saja, tapi bukan berarti yang lain tidak penting. Penting untuk dianalisis. Demikian juga variabel preferensi konsumen. Di sini sudah lengkap semua. Anda tinggal baca-baca saja. Variabel minat beli juga seperti itu ya. Saya tidak bacakan lebih mendalam, silakan Anda yang perdalam sendiri. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Di sini sudah lengkap semua, tertinggi maupun terendah. Saya kira cukup ya untuk video yang kedua ini. Terima kasih.